Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, gimana kabarnya semua? Masih tetap sehat ya? Nah, hari ini kita coba lanjutkan lagi pembahasan readingnya. Kemudian kita lanjut ke pengenalan listening. Ya. Baik, mungkin di antara teman-teman udah mengerjakan soal di bacaan ketiga hingga bacaan kelima. Oke, kalau gitu kita diskusikan langsung. Nah, pertanyaan nomor 21. Langsung membahas atau menanyakan mengenai main idea. Langsung ya, main idea ditanyakan. Maka posisi untuk mendapatkan jawaban main idea, teman-teman baca kalimat pertama setiap kali. Oke, karena di sini ditanyakan passage. Padahal keseluruhan bacaan ada 3 paragraf. Oke, lanjut. Kira-kira apakah di antara setiap kalimat pertama, setiap paragraf itu ada pilihan yang mengcover semua kalimat pertama tersebut? Kalau ada, maka itulah jawaban yang tepat. Tapi kalau nggak ada, berarti teman-teman bisa memilih pilihan yang kata kuncinya mendominasi di antara semua kata kunci yang muncul di setiap paragraf. Ayo, kira-kira jawabannya apa? Bravo. Bravo, kita log dulu jawabannya. Mount Everest and Mauna Kea are located in different parts of the world. Berarti kalau jawabannya bravo, maka kalimat pertama setiap paragraf ada keterangan atau ada kata kunci yang juga menjelaskan mengenai tempat untuk masing-masing gunung tersebut. Oke, lanjut. Ada lagi jawaban? Nah, kita cek ya. Kalau nggak ada lagi yang berkomentar, kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertama. Jadi, utamakan dulu Anda baca cukup kalimat pertama setiap paragraf. Nah, di sini membahas Mount Everest, tapi di sini tidak ada tempat bahwa Mount Everest itu ada di mana. Nanti tempatnya itu dibahas di kalimat berikutnya. Nah, ya. Oke. Kemudian di paragraf kedua membahas another mountain, jadi membahas gunung yang lain dan di situ disertai dengan tempat. Oke, ada. Tapi paragraf pertama tadi nggak ada. Kemudian paragraf ketiga, coba kita cek lagi ada monarkia lagi yang dibahas dan di situ tidak ada lagi tempat yang dibahas. Berarti nggak bisa bravo, Pak. Oke, nggak bisa bravo ya. Ada lagi yang lain coba. Kalau Alpha juga nggak mungkin karena dia hanya membahas Mount Everest. Sedangkan Mount Everest, kata kunci Mount Everest hanya dibahas di paragraf pertama. Paragraf kedua, ketiga dibahas monarkia. Maka yang paling tepat adalah delta. Di antara 3 paragraf, setiap kalimat pertamanya yang mendominasi kata kunci yang berulang adalah monarkia. Ada di paragraf kedua dan ketiga. Maka itu juga bisa menjadi patokan menjadi bad idea. Sehingga yang tepat adalah monarkia could be considered the tallest mountain in the world. Yang tadinya kalimat pertama paragraf pertama membahas bahwa yang tertinggi itu adalah Gunung Everest. Tapi paragraf kedua ketiga dibantah dengan memunculkan nama gunung yang lain yaitu Mauna Kea. Berarti bisa dipastikan Mauna Kea adalah Mauna Kea sebagai gunung tertinggi berdasarkan bacaan, ya, berdasarkan informasi bacaan. Lanjut nomor 22. Not stated
Berarti kalau ada pertanyaan not stated, maka teman-teman harus mencari jawaban yang salah. Kira-kira pilihan di bawah ini yang salah mengenai Everest yang mana? Informasi benarnya Anda coret. Many people believe it is the world's tallest mountain. Ternyata betul, ada dalam bacaan. People would say the world's tallest mountain is Mount Everest. Yang pilih alfa, ya kan? It is part of the Himalayas. Bahwa Mount Everest itu berada di Himalaya. Ada betul ya? Is Ya, mountain betul. in the Himalaya. Berarti jangan pilih. Berikutnya, tingginya 29.000. Coba cek. Ada juga 29.000. Kalau gitu bisa dipastikan yang bertolak belakang informasinya adalah Delta. Nggak ada informasi yang mengatakan bahwa Mount Everest itu dikelilingi oleh laut atau samudera. Oke, lanjut 23. Anda coba cari sinonim dari kata just. Contohkan dulu just itu digunakan dengan kata apa dalam bacaan? Inline to. Just over. Ini untuk menunjukkan ukuran. Kira-kira just ini cocoknya sinonim dengan yang mana kira-kira? Nah, kalau just kemudian berpasangan dengan over, maka sinonimnya adalah barely. Barely over. Hampir, ya. Oke. Berikutnya, a little bit. Ini juga pastikan dulu penggunaan a little bit di baris ketiga. Karena kalau makna yang biasa didapatkan, a little bit itu bermakna sedikit. Coba lihat dulu dalam bacaan. Ternyata di situ dia digunakan bersamaan dengan kata elie. Kata elie itu adalah enough. Maka yang cocok yang mana? Why? Ya, cukup berbeda. Lanjut, 25. According to the passage, Monarchia is how far above. Jadi di sini teman-teman mencari informasi benar tentang Monarchia. Jadi ini sebenarnya sudah berurut. Kalau 24 tadi ada di baris di sini, maka pertanyaan 25 ada di baris berikutnya. Nah, betul ada kata kunci above, berarti ada 14.000. Apa? Ya, alpha. 26, in comparison to, in comparison to, cocoknya in relation to, ya. Coba kita coba pastikan. Nah ini, so in a comparison to, berarti dia menghubungkan atau membandingkan. Berarti yang paling tepat adalah in relation to. Oke, lanjut 27. Nah, jenis pertanyaannya implied, informasi tersirat. Tentang apa? Kata kuncinya apa? Monarchia does not seem. Kenapa kira-kira Monarchia itu nggak sama tinggi dengan Mount Everest? Kira-kira apa? Apakah orang tidak mau memandang sebagian Monarchia itu di bawah air, Mount Everest lebih tinggi, atau snow ada apa? Ada salju. Monarchia is a different part. Gak ada ya membahas snow di Monarchia di sini. Gak ada. Yang dibahas tentang Monarchia adalah dia berada di, atau dikelilingi oleh laut, tingginya di atas ada 14.000. Kemudian ada di bawah air ada 16.000. Maka yang paling tepat adalah karena yang dilihat itu kan yang nampak, yang di atas permukaan laut, yang tingginya hanya 14, padahal di bawah air itu masih ada yang tingginya lebih tinggi dibandingkan yang nampak di atas permukaan.
itu 16.000. Makanya yang membuat Monake itu nggak sama tinggi dengan Everest adalah sebagian Monake itu di bawah. Sedangkan yang diukur adalah hanya nampak di atas permukaan laut. Ya, oke. Lanjut, floor kira-kira di sini sinonim dengan kata apa? Bravo. Bravo. Coba kita cek mana tuh kata floor di sini. Ini ya. Ya, benar sekali, bottom. Dasar laut. Lanjut 29. Lagi-lagi ada pertanyaan indicates. Berarti ini mencari informasi benar tentang Monake. Apakah Monake itu 16.000 dari puncaknya hingga kaki gunungnya, atau semuanya itu tertutupi air? Ini saya kira jelas. Jadi kalau Anda kerjakan juga reading secara berurut, informasi sebelumnya itu Anda sudah bisa mengingatnya. Ya, jadi nggak usah lagi terlalu sering bolak-balik baca. Kemudian 1.000 kaki lebih pendek dibandingkan Mount Everest. Saya kira enggak. Karena di awal-awal soal atau main idea menunjukkan bahwa justru Mauna Kea ini dianggap sebagai gunung tertinggi. Maka yang Charlie. benar, ya yang benar dari contoh. Kan di sini, patokannya kan di sini. 14.000 dengan 16.000 di bawah air. Di atas 14.000. Jadi yang benar adalah Mauna Kea itu lebih more than half, lebih dari 50% tertutupi oleh ya. Kemudian soal terakhir untuk bacaan yang ketiga menanyakan total height dari Mount Everest. Tentu ada di baris pertama. Alpha. Iya, benar sekali. Alpha. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke bacaan. Mungkin ada pertanyaan. Lanjut ke bacaan yang keempat. Sudah membahas gunung. Berarti kita bahas lagi. Oke, mengenai Columbus. Oke, kita cek soal yang pertama untuk bacaan yang keempat. Lagi-lagi ya, jadi pertanyaannya author's main purpose. Berarti ini terkait dengan penelitian. Coba kembali lagi. Nah, kalau di paragraf atau bacaan pertama dan kedua, jawabannya itu yang benar adalah yang bisa mengcover semua kata kunci di setiap paragraf. Nah, setelah kemunculan bacaan yang ketiga, ternyata kalau nggak ada pilihan yang bisa mengcover semua kata kunci setiap paragraf, maka Anda bisa memilih pilihan yang kata kuncinya dominan disebutkan di beberapa kalimat pertama setiap paragraf. Bisa jadi ini juga berlaku di bacaan yang keempat. Silakan. Oke. Sekarang kita cek. Columbus arrived there already estimate 30. Jadi ketika Columbus tiba di Amerika sudah ada orang, people, ya kan? Kemudian paragraf kedua, most archaeologists agree first American came from northeastern Asia. Berarti terkait dengan orang yang tinggal di Amerika sebelum Columbus. Paragraf ketiga, kalimat pertama membahas mengenai people itu
melewati Bering Strait. Berarti yang tepat yang mana? Bravo. Bravo. Ya, betul. To show how people came to America before Columbus. Benar sekali. Good job. Berikutnya, 32. How many people were probably in Americas? Posisi jawabannya atau informasinya ada di sini. In 30 to 40 million people. Nah, kalau Anda sudah pahami pesan yang ada di posisi ini, Anda tinggal cari sinonimnya di yang mana. Charlie. Charlie, 40 million or fewer, 40 juta atau lebih kurang ya. Nah, dibacakan yang terkecilnya adalah 30 hingga 40 yang maksimal. Ya, berarti yang benar adalah Charlie. Betul. Hati-hati. Fewer than, lebih kurang dari 30 ini salah karena yang paling minimal 4. Pastinya 40 nggak bisa juga karena di situ ada range. Ada perkiraan 30 hingga 40. Sekurang-kurangnya 40 salah juga karena maksimalnya di sini disebutkan 40. Oke. Berikutnya review, coba cari kata review. Kira-kira sinonimnya apa? Ini dia, review the idea ya, that Columbus discovered America. Jadi ini membuktikan bahwa untuk menolak mengenai Columbus yang pertama kali menemukan Amerika. Jadi review sama aja kalau maknanya menolak. Maka yang benar adalah Kontradik. yes. Lanjut 34. Nah, muncul lagi pertanyaan imply. Gak usah panik. Karena di posisi jawaban di soal sebelumnya ada di mana? Ada di sini kan, review. Jadi bisa jadi ada di lanjutan kalimat di paragraf pertama atau langsung masuk di paragraf kedua. Nah, ternyata nggak ada kata kunci yang disiapkan. Berarti mau tidak mau setiap pilihan ini yang jadi patokan. Apakah Columbus betul-betul orang pertama? Pasti salah. Karena di bacaan jelas ketika Columbus datang sudah ada orang. Ya kan? Scientists are sure, yakin, Not sure. atau arrive. Tibanya Columbus arrive hampir bersamaan. Ini salah juga ya. Coba lihat dulu. Di sini ada penjelasan bahwa justru dia sudah menempati Amerika 15 tahun, 15.000 tahun. Sudah sangat lama. Oke. Nah, tinggal Bravo atau Delta. Kalau Delta semua tidak tahu mengenai Bravo. orang pertama Amerika. Jadi yang paling tepat adalah Bravo. Karena di situ informasinya most archaeologists agree. Kebanyakan mereka sepakat bahwa orang-orang Amerika yang pertama kali datang itu adalah dari Kristen S. Oke, lanjut. There is general agreement that the first people who came to North America came from. Jelas sekali ya. Lanjut, the word considerable in line 6. Nah, ini perlu betul-betul dilihat. Mana considerable? Nah, ini. Considerable amount of. Amount of ini bermakna jumlah. Yang tepat adalah large. Jadi large itu bisa dikombinasikan dengan large amount. Large number of. Oke. Lanjut. 37 separates. Ada ya. Divide. Bravo. Iya, langsung aja divide. Bravo. Iya. 38. It's not stated. Yang salah mengenai Bering Strait. Apakah lebarnya itu 55 mile, memisahkan North America and Asia, kemudian a land bridge during the Ice Age,
merupakan, jadi selat itu yang memisahkan antara Amerika dengan Asia itu menjadi padat, menjadi es, sehingga dia bisa lewat. Atau menjadi padat atau jembatan sekarang. Kalau Anda perhatikan, lebarnya 55 mile. Ini. Kemudian ada lagi, crossover, karena a land bridge. Dia menjadi padat during Ice Age. Oke, berarti kalau gitu, yang nggak ada informasinya adalah, nah ini. Sekarang itu bukan lagi, nggak padat lagi, nggak bisa lagi dilewati secara darat. Sudah menjadi cair, ya. Oke, lanjut 39, frozen. Alpha. Alpha, cool. Char- Charlie. Solid. Ya, yang paling tepat adalah solid. Karena penggunaan frozen itu agar dia bisa lewat dengan akses, ini dia. Dengan akses tadi selat yang memisahkan Amerika dengan Asia. Jadi yang laut itu menjadi padat. Ya, jadi yang paling tepatnya adalah solid. Kemudian 40, how long people have probably been in America. Ada tadi ya, katakan 15.000 tahun. Line 67. Oke, 6, 7. Mantap, aman. Sekarang lanjut ke bacaan yang terakhir sebelum di listening. Lumayan panjang lagi ini bacaan. 3 paragraf. Dan main subject, berarti sama aja main idea. Mana kira-kira? Apakah ada kata kunci di setiap kalimat pertama, setiap paragraf itu muncul di satu pilihan? Kalau nggak ada, cari yang paling dominan. Alpha. Alpha. Coba kita lihat. The closest stars to the Earth. Di sini Alpha Centauri triple system, triple star system, closest star, kemudian can be easily seen without telescope. Ya, jadi Alpha Centauri, Proxima Centauri bagian dari closest star. Lanjut, 42 indicates that, tapi ternyata not true. Berarti Anda mencari informasi yang salah. Maka Alpha Charlie. Centauri itu terdiri dari 3 bintang, ya ada ya dalam bacaan tadi. Pertama, paragraf pertama, triple star system. Ada. Jadi yang Anda cari yang nggak ada dalam bacaan atau bertolak belakang. Is the closest star ada di paragraf kedua. Proxima Centauri is the closest star. Okay. Charlie. Charlie is one of the stars. Ingat yang ditanyakan yang salah ya. Proxima itu Tadi. bagian salah satu dari Begitu. bintang Alpha Centauri. Sekarang kita cek. Yang pertama triple star system. One of three. One of three Proxima. Berarti ada ya? Ada kan? One of. Berarti ada dalam bacaan. Delta. Yang Jadi bukan enggak, yang enggak ada dalam bacaan atau bertolak belakang adalah delta. Mungkin ada teman-teman yang menemukan. Di sini kan di bacaan sar ada yang bisa dilihat tanpa menggunakan teleskop. It's possible to see Alpha Centauri from the Earth. Coba. Without telescope from certain part, tapi hanya beberapa tempat, bukan secara umum bahwa semua tempat di bumi bisa melihat bintang itu secara jelas. Jadi biasanya hati-hati, satu kata saja bisa mempengaruhi
makna atau pesan informasi dalam bacaan. Hati-hati. Ya. Lanjut, comes in line Bravo. 3. Ini kan Bravo. biasanya kan comes itu digunakan untuk datang. Sekarang ternyata Proxima berasal dari kata Latin ya. Bravo. Bravo ya, betul. Lanjut, interstellar distances. Kira-kira apa? Delta. Delta. Oke, sekarang kita cek. Ini ya, interstellar distances. Jarak antara matahari, ada tidak yang dibahas di sini tentang matahari? Ada sun. Solar. Oh, solar system itu artinya sistem tata surya kah? Oh, Bukan lebih kirain. kepada Oh, mataharinya. Ya, bukan ya. Ataukah jarak antara bumi dengan bintang-bintang lain? Atau seperti apa? Atau jarak antara bintang-bintang? Ini kan yang dibahas sebelumnya adalah tata surya. Berarti tata surya bukan hanya bumi. Berarti bintang-bintang ya. Ya, kalau gitu yang paling tepat alfa. Lanjut, 45. It can be inferred, cari informasi yang tersirat. Mengenai, nah ini kata kunci. A person left in one of today's spacecraft. He or she would arrive at Alpha Centauri. Di sini seakan-akan apakah memungkinkan orang dengan menggunakan pesawat ulang-alik atau roket dari bumi menuju Alpha Centauri, apakah bisa sampai selama hidupnya atau mungkin bisa sampai setelah next time, lifetime, ataukah 10 kali ya eh, kehidupannya, seumpama 60 tahun ya, berarti siklus 60 tahun berarti 600 tahun. Atau setelah 10 tahun, orang itu bisa sampai. Kira yang mana? Coba kita cek dulu, cari kata people. Nah ini spacecraft. A person traveling in modern spacecraft would not. Nggak mungkin sampai. Tapi di sini, di pertanyaannya, apakah sampai left, kemudian would arrive. Gimana caranya untuk sampai? Di sini dia katakan would not arrive. Ternyata nggak sampai selama hidupnya. Atau next, atau di 2 kali seumpama 60 tahun, tambah lagi 60 tahun, belum bisa sampai. Atau bahkan 10 kali. time. Berarti kalau gitu disimpulkan lebih dari 10 kali baru bisa sampai. Ya. Lanjut 46. Great in line 7. Big. Bukan, Ya, bukan, bukan. yang mana Bener. ini nih. Ini nih. Ya, big ya.
Oh ya. Ya, ya, betul. Karena nggak ada pilihan lain yang menunjukkan besar atau mungkin luas ya selain dari delta. Lanjut 47. True, berarti mencari informasi benar. Berarti terkait dengan person travels, berarti nggak ada kata kunci kan? Satu persatu ini Anda harus cek dalam bacaan. Light travels at, coba cari kata ini. Karena ini yang paling mudah. Miles per hour. Per second. Nah, per second ya. Berarti berbeda. Yang Anda cari yang benar. Yang Anda cari yang benar. Berarti salah. Coba aja. Person could travel from Earth to Proxima in 4 years. Ini lebih sama. Karena soal sebelumnya menunjukkan bahwa orang bisa sampai setelah 10 tahun, 10 kali siklus kehidupannya. Ini kan 4 tahun aja. Nggak bisa. Light from Proxima Centauri reach the Earth more than 4 years. Atau 186,000 miles from the Earth to the Proxima. Coba kita cek. Sisa 2 pilihan, Charlie atau Delta. Coba cari kata light. Light per second. It still takes light more than 4 years to travel from Proxima to the Earth. Ini yang benar ya? Charlie. 4 years. Berikutnya brightest, saya kira bisa ini. Sinus. Ya, Sinus. betul. 9. Infer. Tersirat lagi nih. Tapi di sini sudah diberikan kata kunci. Dari Alaska, kira-kira Alpha Centauri itu terlihat. Selalu terlihat, atau mungkin hanya kadang-kadang. Ini kadang-kadang sering terlihat, atau nggak pernah terlihat. Coba kita cek. Apakah ada kata Alaska? Atau kalau nggak ada kata Alaska, coba cari yang menunjukkan Alpha Centauri itu terlihat. Ada di paragraf ketiga. Ini tadi, Alpha Centauri dapat dilihat Can be easily. without telescope. Certain part, hanya di bagian tertentu. Oke. Kemudian ini 6,000 visible stars. It cannot be seen from the most part of the United States. Jadi bintang-bintang itu nggak bisa dilihat dari kebanyakan bagian Amerika. Karena Amerika itu terletak too far north, terlalu ke utara. Namun, it can be seen from the southern. Jadi bagian selatan bisa melihat bintang tersebut tanpa menggunakan teleskop. Pertanyaannya, karena nggak ada Alaska di sini, Alaska bagian utara atau selatan Amerika? Utara ya. Tapi kalau utara nggak pernah terlihat. Dan kemudian soal 50 yang terakhir. How fast light can travel? Di baris yang mana? 7 sampai 9. Oh, oke. 9 ya. Good. Jadi ya. Aman untuk readingnya. Kalau teman-teman sudah tahu tekniknya, maka siap-siap aja next meeting untuk praktis yang kedua, untuk reading. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum lanjut ke listening. Sir, Ya, kalau jenis fontnya dan spasinya kayak gini kelihatannya lebih mudah daripada yang biasanya yang
kayak fontnya bentuk yang biasanya terus spasinya yang deket-deket itu kayaknya jadi bikin males baca. Gitu nggak sih, Sir? Oke. Untuk font di ITP ya, saya kira nggak berubah hingga sekarang. Jadi, adapun yang kami tampilkan diusahakan sih mirip-mirip dengan di ITP. Kemudian kami coba untuk memperbesarkan. Jadi teman-teman bisa zoom out, zoom in, sehingga Anda bisa memudahkan, Anda bisa mudah dalam membaca pesannya. Tapi bukan itu sih yang paling terpenting sebenarnya, karena teknik reading itu kan secara umum ya. Untuk TOEFL, tadi yang pertama pahami dulu pertanyaan, sehingga Anda tidak butuh waktu lama lagi untuk memahami pertanyaan. Kemudian yang kedua, tahu posisi jawabannya. Dan yang terakhir, sejauh mana Anda memahami pesan yang ada di posisi itu dengan dipilih. Itu aja sih. Jadi nggak terlalu apa, font itu bukan sesuatu hal yang sangat eh, krusial bagi teman-teman. Karena ujung-ujungnya nantinya Anda akan eh, mengerjakan soal sesuai dengan font di TOEFL. Ada lagi? Oke, aman ya. Jadi kita coba lagi ke materi listening. Oke, untuk listening, tentu skill yang paling pertama yang diujikan sekalian, yang terdiri dari 3 part, part A, part B, and part C. Part A itu terdiri dari 30 soal. Part B biasanya ada 8, ini 12. Totalnya ada 50. Nah, coba untuk kesempatan kali ini, teman-teman permantap dulu di part A. Karena ini sudah, kalau Anda di part A sudah bisa maksimalkan, ini sudah melebihi 50% dari total soal listening. Oke, ada kemiripan antara listening dengan reading sekalian. Bahwa kemampuan atau pembendaharaan kata yang teman-teman miliki sangat sangat eh, mempengaruhi pencapaian skor teman-teman. Ya, buktinya di reading ada sinonim yang harus Anda cari di bacaan. Kemudian begitu juga dengan di listening. Anda nggak bisa memilih pilihan jawaban yang tepat kalau Anda nggak bisa memahami pernyataan dari si speaker. Ya, gimana caranya Anda pilih pilihan jawaban kalau Anda nggak paham sama sekali? Maka perlu Anda paham keseluruhan, baik secara situasi konteks percakapannya, atau mungkin ada beberapa kata yang Anda bisa dapatkan, atau kalau nggak bisa sama sekali, kira-kira solusinya apa? Ya, oke. Baik. Nah, ini dia ada 3
yang paling pokok untuk Anda bisa maksimal di listening part A. Yang pertama, fokus on the second speaker. Jadi part A akan ada first, akan ada second speaker. Kemudian ada narator yang akan menanyakan pertanyaan. Maka coba teman-teman fokus nantinya. Bukan berarti first speaker diabaikan, enggak. Cuman second speaker yang akan menjadi penentu pertanyaan dari narator. Jadi usahakan Anda paham pernyataan second speaker. Kemudian yang kedua, setelah Anda memahami pernyataan second speaker, Anda cari sinonimnya atau restatementnya di pilihan. Itu salah satu indikator yang menunjukkan Anda paham apa yang dikatakan oleh speaker, yaitu dengan mencari pilihan yang katanya mungkin beda tapi pesannya sama. Mirip dengan reading. Ya. Gak selamanya apa yang kata yang digunakan di reading persis sama di pilihan. Sekarang dia otak-atik. Katanya dia ganti, tapi intinya sinonim. Meaningnya sama, pesannya sama. Oke. Nah, kalau pertama kedua Anda nggak bisa lakukan, otomatis Anda blank, nggak tahu apa yang dikatakan, maka minimal Anda bisa lakukan ini. Mengeliminasi pilihan jawaban yang memiliki persamaan bunyi atau kata yang diucapkan oleh second speaker. Tapi ini sebagai alternatif yang terakhir ya, karena intinya yang paling utama adalah memahami pernyataan second speaker dan mencari solusi. Jadi Anda harus latih itu agar bisa betul-betul memahami pernyataan dari si speaker. Contohnya, kalau second speaker mengatakan I need about 30 minutes, maka sinonimnya bisa jadi half an hour. Kalau ada pilihan yang mirip-mirip dengan kata-kata ini, bisa jadi itu adalah perangkap atau jebakan. Kalau bagi pemula, maka dia akan memilih yang mirip-mirip. Tapi itu tidak berlaku di part A. Ya, itu diberikan yang mirip-mirip sebagai jebakan sebenarnya. Oke. Contoh lagi, kalau di second speaker mengatakan he forgot, kalau Anda nggak bisa keseluruhan kalimat, cukup beberapa kata saja. Kenapa? Jangan sampai dengan beberapa kata yang Anda dengarkan dan Anda tahu kata tersebut, Anda tahu seluruhnya. Forgot sama aja dengan didn't remember. Itu cukup. Ya kan? Berikutnya, nah, kalau dia katakan he's very grateful for what you did, maka meaningnya sama kalau dia berterima kasih. He's thankful. Lanjut. What do you like about your new house? It's very close to the park. Dekat dengan taman. Maka meaningnya sama dengan yang mana? Near, close to, meaningnya sama dengan near. Ini nggak bisa, kalau nggak ada sinonimnya ya jangan misalkan juga cari. Yang penting ada beberapa kata yang langsung ditemukan sinonimnya, maka kemungkinan itu yang oke. Lanjut lagi. You've been working at the computer for hours, yes, and I need to take a break. Take a break berarti meaningnya sama dengan relax. Ya, sangat beda ya katanya. Oke. Nah, kita coba. Silakan dilihat dulu, pahami dulu, jadi usahakan sebelum mulai percakapan Anda sudah ambil start dengan memahami setiap pilihan jawaban yang ada di listnya. Kalau Anda sudah paham semua pilihannya, kemudian recordingnya sudah mulai, maka itu akan lebih mudah. Ya. Tetapi ketika Anda baru mencari sinonim ketika speakernya sudah bercerita, berarti itu akan menyita waktu teman-teman dan kemungkinan belum sempat memilih yang tepat, soal berikutnya sudah mulai.
Oke, kita mulai ya. Listening Part A, TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? Number 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Oke, kita coba nomor 1 ya. Listening Part A, TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for restatements of key ideas in the second line. Number 1. How was the dance last night? We had such a good time. What does the woman mean? We had such a good time. Kalau Anda tidak paham dari ini, maka kata ini maka Anda bisa eliminasi beberapa pilihan jawaban yang Number 2. kira-kira yang mana yang tepat? Alfa. We had such a good time, berarti intinya sama dengan the dance was fun. Iya. Tapi kalau Anda pilih Bravo, Kak, itu mirip. Kak Siti. A good time. Jadi justru Anda harus coba eliminasi dulu pilihan yang mirip. Poinnya adalah cari pilihan yang meaningnya sama. We had such a good time artinya dia menikmati, senang. Maka yang paling benar adalah alpha. Coba lanjut nomor 2. Are you ready to leave? I need about 30 minutes. What does the woman mean? I need about 30 minutes. Kira-kira yang mana sinonim di pilihan? Bravo. Bravo. Ya, betul ya. Jadi dia belum A half siap. hour. Ya. He'll be ready in a half hour. Lanjut 3. Number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Ya, you should talk to the teacher. Yang mana kira-kira? Teacher yang mana? Ada tidak sinonimnya di pilihan? Teacher yang mana? Instructor. Ya, instructor. Talk berarti sama dengan speak. Gitu ya. Teknik untuk menjawab listening. Jadi memang untuk listening dan juga reading nggak instan untuk improve, teman-teman. Beda dengan structure written, itu dengan cepat Anda bisa upgrade level up your score. Tapi untuk listening ini betul-betul Anda harus butuh waktu untuk praktis sebanyak-banyaknya. Karena ini terkait dengan comprehension, memahami, ya, bukan sekedar pattern, bukan sekedar pola, ya. Coba lagi 3 soal dari 3. Silakan dibaca dulu pilihan jawabannya.
Oke, lanjut. Listening Part A. TOEFL exercise number 3. I'm really having trouble in psychology class. You should talk with the teacher. What does the man mean? Number 4. Have you found a job yet? I actually started my new job yesterday. What does the woman mean? I actually started my new job yesterday. Yang tepat yang mana? Delta. Number 5. Ya, she just. Do you know why Stan wanted to talk to me? He needs to find someone to share an apartment. What does the woman say about Stan? He needs someone to share an apartment. Yang tepat yang mana? Number Delta. He has to get. When are you taking your vacation? In the fall. What does the man mean? In the fall. Yang tepat yang mana? Dia tanyakan kapan waktunya. In the fall. Yang mana? Berarti in the fall meaningnya sama dengan Autumn. Oke, autumn, ya. Baik. Nah, teman-teman, ada pertanyaan untuk listening part A. Besok kita lanjutkan, masih ada beberapa topik yang harus kita selesaikan di part A. Kemudian masuk penjelasan part B dan part C. Kemudian practice atau tryout pertama untuk listening. 50 soal. Ya, jadi sabar aja dulu, besok lanjut lagi di part A. Dan kalau bisa diselesaikan plus part B dan part C. Kalau ada pertanyaan, saya kira cukup dulu untuk hari ini, teman-teman. Saya kira cukup. Saya selalu and see you tomorrow. And goodbye. Thank you, Mr. Okay.